Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan keluarga Pak Rusyanto, yang mana wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi keluarga dengan tema budaya keluarga. Wawancara ini saya lakukan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 16.00 WIB. Wawancara ini dilakukan pada dua narasumber, yaitu pada Bukan Nensi dan pada anaknya Muhammad David Anwar. Nah, secara umum mereka itu menerima saya dengan baik ketika saya ingin meminta mereka untuk menjadi narasumber saya dalam tugas kali ini. Wawancara pertama dilakukan pada saudara Muhammad David Anwar. Ketika saya mewawancarai narasumber pertama, ia senantiasa menjelaskan dengan baik dan jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada dia. Namun pada narasumber kedua, yaitu pada Bukan Nensi, awalnya ia menolak untuk diwawancarai karena ia menganggap dirinya tidak berbicara jelas dan ia juga tidak pendidikan yang tinggi, sehingga ia beralasan seperti itu. Namun kemudian Bukan Nensi ini dibujuk oleh anaknya, yaitu Muhammad David Anwar, sehingga kemudian ia bersedia untuk menjadi narasumber kedua saya. Nah, selama wawancara ia menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang jelas, sehingga kemudian dijelaskan kembali oleh Muhammad David Anwar, anaknya. Nah, kemudian sehingga wawancara ini pun berjalan dengan lancar dan mulus, alhamdulillah. Nah, baik, selanjutnya yaitu saya di sini akan memaparkan bagaimana itu kehidupan dari keluarga Pak Rusyanto, bagaimana pekerjaannya. Langsung saja cekidot. Pak Rusyanto ini berumur 49 tahun. Dia bekerja di luar kota, yaitu sebagai buruh bangunan. Beliau mempunyai pekerjaan ini ia lakukan sebelum ia menikah dengan istrinya, yaitu Bukan Nensi. Bukan Nensi ini berumur 40 tahun. Beda 9 tahun dengan suaminya, yaitu Pak Rusyanto. Nah, selama menikah dengan Bukan Nensi, Pak Rusyanto ini memiliki 3 orang anak, yaitu 1 orang anak laki-laki dan 2 anak orang perempuan. Anak pertama yaitu bernama Muhammad David Anwar, berumur 21 tahun, yang mana ia sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Anak kedua yaitu Aida, yang sekarang berumur 10 tahun dan sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah dasar di desa Cikakak. Dan yang anak terakhir yaitu Humairo, ia berumur 7 tahun dan ia sedang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak, di salah satu taman kanak-kanak di desa Cikakak. Nah, desa Cikakak sendiri itu desa wilayah barat Kecamatan Banjarrajo, Kabupaten Brebes, sehingga bahasa keseharian yang ia gunakan yaitu bahasa Sunda. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Pak Rusyanto bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaan ini ia lakukan karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di desa, sehingga ia melakukan pekerjaan ini di luar kota. Nah, awalnya ia diajak oleh saudaranya untuk melakukan pekerjaan ini di luar kota, membantu membuat
atau merenovasi bangunan. Sehingga lambat laun Pak Rusyanto pun sangat menikmati pekerjaan ini dan sehingga berlangsung sampai saat ini. Namun di samping itu ia juga memiliki lahan persawahan yang ia dapatkan dari orang tuanya sehabis meninggal, atau dalam artian ini sebagai harta warisan dari orang tuanya. Nah, namun Pak Rusyanto ini tidak menggarapnya itu oleh dirinya, namun ia menyerahkan lahan persawahan ini, diserahkannya kepada istrinya, yaitu Bu Karnengsi, karena ia beralasan kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui menggarap sawah, ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena apa? Hasil yang ia rasakan dalam menggarap sawah itu hanya ia rasakan ketika sudah 3 bulan, sehingga ia lebih memilih pekerjaan buruh bangunan di luar kota. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu perspektif orang tua. Nah, dalam merawat dan mendidik mengasuh anak-anaknya, Bu Karnengsi dan Pak Rusyanto ini menggunakan pola pengasuhan otoratif, di mana ia menjelaskan terlebih dahulu bagaimana melakukan suatu tindakan agar tindakan yang dilakukan oleh anaknya itu sesuai dengan tujuannya. Nah, di samping itu mereka juga membuat aturan-aturan untuk anaknya. Hal ini dilakukan agar anaknya itu mempunyai jiwa kedisiplinan, sehingga anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang disiplin. Aturan-aturan ini adapun aturan-aturan yang dibuat oleh Bu Karnengsi ini seperti jadwal belajar anak, jadwal tidur anak, jadwal main anak, itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Bu Karnengsi, sehingga anak-anaknya itu dapat lebih teratur dalam melakukan kesehari-hariannya. Pak Rusyanto dan Bu Karnengsi mengharapkan anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, serta dapat mewujudkan cita-cita yang anak-anaknya inginkan. Sehingga ketika anak-anaknya itu mempunyai suatu keinginan, Bu Karnengsi itu senantiasa memenuhi keinginan tersebut, terutama dalam hal pendidikan. Ia akan memfasilitasi kegiatan pendidikannya seperti membelikan laptop, membelikan HP, ataupun memfasilitasi bimbingan belajar anak-anaknya itu. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya itu dapat mewujudkan cita-citanya dengan baik. Nah, menurut Bu Karnengsi, ketika anak-anaknya ini mempunyai suatu masalah, ia enggan bercerita kepada dirinya karena anak-anaknya itu cenderung pendiam dan nurut. Karena anak-anaknya ini pendiam dan penurut, sehingga ketika ada masalah yang harus dilakukan oleh Bu Karnengsi itu mendekatinya, apa yang anak-anaknya ini rasakan, apa ada masalah. Nah, sehingga kemudian anak-anaknya ini bercerita kepada dirinya. Nah, adapun dari masalah anak-anaknya ini, terutama pada anaknya yang pertama, yaitu Muhammad Tadwil Anwar, itu hanya seputar masalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang hanya bisa lakukan yaitu berdoa dan memberikan saran-saran kepada anaknya, dan juga memberikan semangat dan perhatian-perhatian khusus seperti menanyakan kabarnya. Terus yang hanya bisa ia lakukan hanya berusaha dan berdoa, serta memberikan semangat dan juga perhatian-perhatian khusus kepada anaknya ini. Selanjutnya itu mengenai perspektif anak mengenai orang tua. Nah, perspektif ini
saya dapatkan dari narasumber pertama saya, yaitu Muhammad David Anwar. Muhammad David Anwar, Pak Rusyanto dan Bu Karnengsi ini merupakan sosok pahlawan bagi dirinya dan adik-adiknya. Karena apa? Mereka itu telah merawat, mendidik, dan mengasuh ia sedari kecil. Juga yang membiayai pendidikan, yang memperhatikan dirinya ketika ia sakit, juga yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, Pak Rusyanto dan Bu Karnengsi ini tidak membedakan anak-anaknya ini. Mereka itu adil kepada semuanya. Adil kepada Davidnya sendiri dan juga adil kepada adik-adiknya. Nah, menurut David, Pak Rusyanto dan Bu Karnengsi ini sangat memperhatikan kepada anak-anaknya, terutama pada masalah kesehatan dan pendidikan. Nah, ketika salah satu anaknya itu sakit atau merasakan gejala-gejala panas, pusing, Bu Karnengsi ini sangat perhatian kepada anaknya dengan cara membelikan obat, terus memberikan apa yang ia inginkan seperti buah-buahan atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam masalah pendidikan, Pak Rusyanto dan Bu Karnengsi ini senantiasa ingin anaknya ini menjadi orang. Pernah Pak Rusyanto ini dan Bu Karnengsi bertanya kepada David itu mengenai kelanjutan pendidikannya, apakah ia akan melanjutkannya ke perguruan tinggi. Mereka siap untuk membiayai pendidikan sampai perguruan tinggi. Mengenai kedekatan David antara ibunya dan ayahnya, kedekatan David dan ibunya itu senantiasa lebih dekat dibanding dengan ayahnya. Karena apa? Ibunya ini setiap harinya itu ada di rumah, sedangkan ayahnya itu di luar kota. Sehingga kuantitas waktu yang ia miliki dengan ibunya itu lebih banyak dibanding dengan ayahnya. Adapun hubungan ia dengan ayahnya itu hanya sebatas. Selain itu, Bu Karnengsi dan Pak Rusyanto ini selalu mengingatkan kepada anak-anaknya ini untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara mengingatkan untuk melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, maupun ibadah-ibadah lainnya. Juga senantiasa untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana perkataan yang selalu ia ingat dari Bu Karnengsi, yaitu bahwa ilmu dunia itu penting, tapi ilmu akhirat itu lebih penting. Mencari ilmu dunia itu boleh, tapi ilmu akhirat itu jangan ditinggalkan. Ingat sholat malam dan sholat duha. Itu merupakan perkataan yang sangat selalu diingat oleh Muhammad David Anwar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai potret keluarga dari keluarga Pak Rusyanto. Apabila ada perkataan dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.